Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafir Rais dari kelas B Program Studi Hubungan Internasional Reguler. Di sini, saya ingin membahas tentang tokoh filsafat Islam yang bernama Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun merupakan tokoh yang banyak memberikan kontribusi dalam wacana pengembangan peradaban dunia, khususnya umat Islam. Konsep dan teori yang tertuang dalam maktub opusnya dan Muqaddimah telah memberikan inspirasi para intelektual Barat maupun Islam dalam membangun peradaban. Genealogi pemikiran Ibnu Khaldun ini, khususnya teori sejarahnya, telah merambah ke seluruh struktur masyarakat. Semua kalangan, baik rakyat, pemerintah, maupun kaum terpelajar, mempunyai semangat yang tinggi untuk mempelajari pemikiran sejarahnya. Hal ini karena sejarah merupakan disiplin ilmu yang dipelajari secara luas oleh bangsa-bangsa dan berbagai generasi. Selanjutnya kita membahas tentang biografi Ibnu Khaldun. Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Waliyuddin Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami Al-Ismaili. Beliau dikenal sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Beliau dilahirkan di Tunisia pada awal Ramadan 732 Hijriah atau tanggal 27 Mei 1332 dan wafat di Kairo pada tanggal 17 Maret 1400. Keluarganya berasal dari Hadramaut yang kemudian berimigrasi ke Sheffield, Spanyol pada abad ke-8 setelah semenanjung itu dikuasai Arab Muslim. Keluarganya ini pro-Umayyah dan selama bertahun-tahun menduduki posisi tinggi dalam politik di Spanyol sampai akhirnya hijrah ke Maroko. Setelah mereka menetap di Tunisia dan negara ini mereka dihormati pihak istana dan diberi tanah milik dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, di presentasi ini saya akan membahas tentang perjalanan intelektual dari Ibnu Khaldun. Kemudian, pemikiran-pemikiran atau gagasan-gagasan ilmu filsafat yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun. Dan yang terakhir adalah karya-karya yang dibuat oleh Ibnu Khaldun. Yang pertama adalah perjalanan hidup intelektual dari Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun lahir pada 27 Mei 1332 di Tunisia. Sejak kecil, Ibnu Khaldun terlibat dalam kegiatan intelektual di kota kelahirannya, di samping mengamati dari dekat kehidupan politik. Di masa kecilnya, ternyata lebih tertarik pada dunia ilmu pengetahuan. Di usianya yang relatif muda, ia telah menguasai ilmu sejarah, sosiologi, dan beberapa ilmu klasik, termasuk ulum akliyah, atau ilmu filsafat, tasawuf, dan metafisika. Ibnu Khaldun mempelajari ilmu pada 9 guru. Yang terpenting adalah Abu Abdillah Muhammad bin Al-Arabi Al-Hashashiri dan ada Abu Al-Abbas Ahmad bin Al-Qushar dan guru lainnya. Ia mempunyai kecerdasan yang cemerlang, sehingga banyak yang mengatakan bahwa ilmu Khaldun adalah seorang ensiklopedis atau kamus berjalan. Setelah menginjak dewasa, Ibnu Khaldun aktif dalam kegiatan politik yang mengantarkannya menduduki posisi strategis. Khaldun muda oleh Sultan Abu Inan dari Fez, Maroko, mendapatkan kepercayaan untuk menjadi sekretarisnya. Padahal waktu itu usianya masih 20 tahun. Dia menetap di Maroko antara tahun 1354 sampai 1362 dan akhirnya meninggalkan Afrika Utara menuju Granada, Spanyol pada tanggal 26 Desember 1362. Keputusan ini diambil karena situasi politik Maroko menghangat dan sebelumnya dia sempat penjara selama 21 bulan karena dituduh berkomplot dengan pangeran menggulingkan Abu Inan. Di Granada, Spanyol, Khaldun disambut hangat oleh penguasa di sana. Bahkan di tahun berikutnya, Sultan menunjuknya sebagai duta Raja Castilla, Pedro, untuk mengadakan perdamaian antara keduanya.
Tugas ini diselesaikan dengan baik dan ia menjadi seorang tokoh politik peringkat pertama. Di akhir kehidupannya, ia tidak lagi tertarik dengan glamor kehidupan. Bahkan, banyak sekali jabatan politik yang ia tolak karena ia ingin konsentrasi dalam kontribusi intelektual. Pengalamannya yang begitu banyak menjadi bahan penting baginya untuk menyusun teori dan pokok pikirannya dalam Mukadimah dan beberapa buku lainnya yang menjadi referensi sejarah peradaban umat manusia. Dan pada akhirnya, Ibnu Khaldun meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 1406 di Kairo. Setelah berbicara tentang kehidupan Ibnu Khaldun, saya akan membahas tentang pemikiran yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun, yang diantaranya ada Al-Umron, letak dasar sosiologi, dan tradisi hermeneutika dalam pemikiran Ibnu Khaldun. Yang pertama ialah Al-Umron. Ini terkenal luas, meliputi seluruh aspek aktivitas kemanusiaan, antaranya frame geografi peradaban, perekonomian, sosial, politik, dan ilmu pengetahuan. Maksud dari Al-Umron dalam rangka pemikiran Ibnu Khaldun adalah ilmu metodologi umum yang membahas tentang dasar-dasar peradaban dan dengannya tercapai puncak peradaban ini. Secara natural, menurut Ibnu Khaldun, manusia membutuhkan interaksi dalam menemukan peradaban, karena menurutnya, manusia secara tabiat adalah makhluk sosial. Oleh karena itu, manusia harus berkumpul, karena hal ini merupakan karakteristik kesosialannya. Hal seperti ini mengandung makna esensial dari sebuah peradaban. Pertemuannya sangat urgent bagi kehidupan manusia. Tanpa pertemuan, keberadaannya tidak sempurna. Kemudian, selanjutnya, Ibnu Khaldun juga menganalisis tentang dasar sosiologi di masyarakat di suatu daerah. Yang pertama, ada masyarakat primitif, di mana mereka belum mengenal peradaban, hidup berpindah-pindah, dan hidup secara liar. Yang kedua, ada masyarakat desa. Mereka hidup menetap walaupun masih sederhana. Mata pencaharian mereka dari pertanian dan peternakan. Dalam kelas ekonomi, mereka dibagi menjadi 3, yaitu petani, penggembala sapi, dan penggembala unta. Yang terakhir adalah masyarakat kota. Masyarakat ini menurutnya sebagai masyarakat berperadaban, di mana mata pencarian dari perdagangan dan perindustrian. Tingkat ekonomi dan kebudayaannya cukup tinggi, mampu mencukupi kebutuhannya, bukan hanya kebutuhan pokok, melainkan juga kebutuhan sekunder dan mewah. Selain itu, Ibnu Khaldun juga menganalisis tentang pengaruh iklim terhadap orang manusia. Wilayah yang diduduki orang-orang dengan udara panas seperti Sudan dan negara Arab. Biasanya mereka kurang berhati-hati dan banyak bergembira. Begitu juga dengan masyarakat yang berasal dari Teluk. Sedangkan penduduk yang wilayahnya kering, biasanya mereka mempunyai tabiat selalu merasakan kesedihan. Sebab utamanya, kemungkinan masih menurut karena mereka tinggal di wilayah dan daerah yang iklimnya bisa mempengaruhi moral mereka. Kemudian ada tradisi hermeneutika dalam pemikiran Ibnu Khaldun. Tradisi ini dirintis oleh Ibnu Khaldun yang kemudian dikembangkan oleh generasi sesudahnya, termasuk diantaranya Arkaun dan Nasr Hamid Abu Zaid. Dalam wacana hermeneutika, sebuah tradisi akan mati, kering dan mandek jika tidak dihirupkan secara terus-menerus melalui penafsiran ulang sejalan dengan dinamika sosial. Hermeneutika terdiri dari 3 elemen pokok, yaitu pengarang, teks, dan pembaca. Ketiganya mempunyai dunia tersendiri, sehingga harus terjalin dialogis dan terbuka. Ada interaksi yang saling terkait antara ketiga. Di satu sisi, seorang pembaca ketika berhadapan dengan teks, hasil yang ia peroleh tergantung pada keberaniannya mengenali arti dan muatan teks. Sedangkan di sisi lain, baca dituntut untuk mengenali lebih jauh terhadap pribadi pengarang, sehingga mampu menangkap aspirasi yang ada dalam nurani pengarang secara keseluruhan. Sedangkan dalam filsafat sejarah,
Struktur ini terdiri dari pelaku sejarah, substansi sejarah, dan pembaca sejarah. Seorang pembaca sejarah harus menguasai kaidah dalam periwayatan sejarah, karakteristik sejarah, ambiat yang ada, problematika perpecahan umat, dan sebagainya. Hal ini agar sejarah yang dibacanya dapat dipahami secara utuh, tak terhindar dari keterputusan mata rantai generasi. Ketiganya harus saling berkaitan dan tidak mungkin meninggalkan salah satunya. Menurutnya, seorang ahli sejarah ketika menerima riwayat atau memaparkan suatu peristiwa harus memahami fenomena dan kondisi sosial masyarakat pada waktu itu. Sebab, sejarah pada masa lalu tidak mungkin terulang. Demikian halnya dengan prestasi-prestasi sejarah yang terjadi. Kalaupun seseorang ingin memahami substansi sejarah, berarti harus menafsirkan sejarah. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang karya-karya yang telah dibuat oleh Ibnu Khaldun. Keilmuan Ibnu Khaldun memberikan bias menjadi guru yang diakui keilmuannya yang dimilikinya. Hal ini terbukti dengan banyaknya murid Ibnu Khaldun yang berhasil dalam keilmuan. Para murid yang belajar bersamanya ketika di Al-Azhar, selain menjadi seorang pengajar, dia juga dianggap sebagai hakim tinggi. Kemudian, adapun hasil-hasil karya yang terkenal diantaranya adalah: yang pertama, adalah buku yang sangat terkenal dan banyak dijadikan referensi oleh para filsuf pada saat ini, ialah Kitab Mukadimah, yang merupakan buku pertama dari Kitab Al-Ibar yang terdiri dari bagian Mukadimah atau pengantar. Buku pengantar yang panjang inilah yang merupakan inti dari seluruh persoalan. Dan buku tersebut pula lah yang mengangkat nama Ibnu Khaldun menjadi begitu harum. Adapun tema Mukadimah ini adalah gejala-gejala sosial dan sejarahnya. Yang kedua adalah Kitab Al-Ibar, yaitu kitab pelajaran dan arsip sejarah zaman permulaan dan zaman akhir yang mencakup peristiwa politik mengenai orang-orang Arab, non-Arab, dan barbar, serta raja-raja besar yang semasa dengan mereka, yang kemudian terkenal dengan Kitab Ibar, yang terdiri dari 3 buku dan beberapa jilid. Yang ketiga ada Kitab Al-Ta'rif bi Ibnu Khaldun wa Rihlatuhu Syarqan wa Ghorban, atau disebut Al-Ta'rif, dan oleh orang-orang barat disebut dengan autobiografi. Merupakan bagian terakhir dari Kitab Al-Ibar yang berisi tentang beberapa bab mengenai kehidupan Ibnu Khaldun. Dia menulis autobiografinya secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah. Karena terpisah dalam bab-bab, tapi saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Selain buku-buku yang disebutkan tadi, masih ada beberapa buku yang telah dikarang oleh Ibnu Khaldun dan banyak yang bisa dijadikan referensi juga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.